Terima kasih ya Ihsan. Ya. Nah. Pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Sekarang ada nyanyian tak sore pempujian ya. Mulai maghrib ya. Ayo yang yakin. Yakin nggak? Benar di pasihan amplop. Yakin. Benar apa? Benar. Benar apa benar Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40, betul apa betul? Betul ya. Wah, orang kasih ini. Ya, pokoknya untuk ditampukannya, kami bukakan jajan beli permen. Milik si Ideng mah. Tah, no penting mah ieu murang kalinya dangukeun. Jadi di apa ajarkan anak-anak kita mencintai Nabi. Yang kedua, wa hubba ahlihi. Yang kedua, ajarkan anak kita mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Muhammad itu banyak, termasuk dari keturunannya, termasuk kepada kita juga sama sebagai umatnya, ada termasuk daripada keluarga para kiai, para ulama, para sahabat, para syuhada, itu merupakan daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita membaca suka baca Quran. Ini anak-anak suka baca Al-Quran. Mudah-mudahan di sini semuanya bisa menjadi ahli Quran. Amin ya robbal. Ada yang belum bisa baca Quran? Nanti kita akan tes dulu. Oke, kita tes dulu. Bisa mana lagu atau Al-Quran? Coba dilanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lanjutin. Apa tuh teh? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamari idza talaha. Wal laili idza yaghshaha. Oke. Lanjutkan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Apa tuh? Apa kan lagu? Haredang, haredang, haredang. Rahman ya Rahman, sa'idni
biqur'an inna qalbi Qur'an wasli hayati Qur'an. Oke. Jadi yang tadi takat yang pertama tadi ajarkan anak-anak kita termasuk antum apa? Cinta kepada. Yang kedua cinta kepada keluarga. Yang ketiga ajarkan. Oke, siap diamalkan. Siap. Oke, kita mulai ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada Isra-nya dulu. Ya, karena Mi'rajnya itu ada di surat An-Najm. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Anak-anak semuanya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, diwajibkan untuk mendakwahkan apa itu Islam terhadap seluruh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam itu tidak kalian sekarang Islam itu adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa Islam, bisa menikmati yang namanya indahnya Al-Quran, indahnya sholat. Nabi Muhammad itu sering dibully, tahu dibully? Dicaci, diludahi. Bahkan pernah suatu hari dicerita Nabi Muhammad sering berangkat untuk ke masjid. Pernah suatu hari diludahi saka orang yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diludahin, bayangkan seorang Nabi diludahi. Wah, setiap kali Nabi Muhammad pergi. Suatu hari orang yang sering meludahi Nabi Muhammad ini apa? Sakit. Sehingga suatu hari Nabi Muhammad, kok bedanya? Biasanya saya kalau lewat itu mau ke Mekah itu ada yang meludah. Tapi ketika itu Nabi Muhammad tidak diludahi dan ternyata meludahinya waktu itu dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad dengan segera menjenguk orang yang membencinya itu. Maka sifat daripada Nabi Muhammad tersebut adalah satu, gak pernah yang namanya marah, gak pernah yang namanya dendam. Beda dengan kita, betul. Kalau kita sekali diludahin, balasannya apa? Diludahin lagi, biasanya, betul apa betul? Kalau kita digibahin, diomongin sama orang, balasan kita apa? Ini lagi musim nih, lagi musim. Biasanya teman ini ada yang suka ngomongin orang. Contoh tadi si Isanya, si Isa mah cenah mandi, hidung, tangan sekolah, diomongin we gitu ya sagorengan. Atau misalkan kalian juga termasuk orang-orang jauhi akhlak mencela orang lain, apalagi menggunakan medsos. Itu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan, Nabi Muhammad waktu itu sebelum berangkat naik apa? Naik buruk. Buruk itu apa? Buruk Buruk itu hanya digambarkan suatu makhluk yang menyerupai keledai atau betul tadi kuda. Itu hanya gambaran saja ya, tapi dalam arti buruk itu adalah kilat. Sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan, ketika itu waktu malam setelah Isya, Nabi Muhammad sebelum berangkat diapakan dulu? Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail.
Dibelah dadanya, dibersihkan apanya? Hatinya sama jiwanya. Ada gak hikmah dibalik dibersihkan jiwa dan hatinya Nabi Muhammad? Ada, karena kita termasuk Nabi Muhammad juga makhluk biasa, tetapi bukan seperti makhluk biasa. Beda dengan kita, betul? Kita sering iri sama orang lain. Sering iri gak? Sering iri, dendam, goreng sangka ke orang lain. Pernah buruk sangka kepada orang lain? Pernah? Pernah. Oke, dilanjutkan. Kemudian Nabi Muhammad diberangkatkan dari mana? Diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kurang lebih dalam sebuah keterangan itu jaraknya 1200 km. Kalau ada tempuh menggunakan jalan kaki itu kurang lebih selama 40 hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan buruknya di suatu tiang di Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian daripada itu baru dimi'rajkan bersama malaikat Jibril. Menuju mana? Menuju kemana? Pertama menuju langit pertama, langit dunia. Bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihis. Kemudian di langit kedua dipertemukan siapa? Dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian menuju ke langit tiga dipertemukan dengan Nabi yang disebut dalam Al-Quran itu ganteng, empan. Nabi siapa? Yusuf. Kemudian menuju ke langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima dipertemukan dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa, dan di ketujuh dipertemukan dengan siapa? Dengan Nabi bapak dari para nabi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru di ayat ketujuh diberangkatkan kemana? Ke Sidratul Muntaha. Bahkan dalam perjalanan Nabi diperlihatkan ajab-ajab di neraka bagi orang-orang yang durhaka. Banyak di antaranya adalah orang yang sering memakan harta anak yatim. Ada juga hukuman bagi orang yang berzina. Ada juga hukuman bagi orang-orang yang sering memakan harta zakat dan tidak mau mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Bahkan di langit, di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperlihatkan surga, keindahan surga, dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat Jibril tidak dipertemukan, tidak diperbolehkan, tidak mampu menembus langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah apa? Perintah apa? Perintah sholat yang berapa banyak? 50 waktu. Diterima nggak? Diterima. Yang awal diterima, kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa kayak gini, "Hei Muhammad, kamu diperintahkan apa oleh Allah?" Sholat 50 waktu. Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat yang 50 waktu. Kembali lagi kepada Allah, mohon keringanan. Kembali lagi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian diringankan menjadi 10 kali. Kembali lagi Nabi Muhammad SAW menuju ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, sekarang berapa? 10. Gak akan mampu ya Muhammad. Balik lagi, minta kepada Tuhanmu agar diperingankan. Kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menerima langsung, tidak diwakilkan oleh malaikat Jibril, perintah sholat yang 50
Kuat? Suka sholat? Suka sholat ya? Suka sholat? Nah, mudah-mudahan semuanya di sini suka sholat, amin. Menjadi ahli sholat. Oke, saya akan hikmah daripada diisrokan dan dimi'rajkan ya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita khususnya orang tua, guru, termasuk anak-anak menjadi ahli yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Amin ya robbal. Kita lihat, bayangkan ini. Coba yang bisa menyebutkan rukun Islam sini. Siapa? Dikasih amplop sama saya. Mau ada atau di sini ada? Ada yang mau menyebutkan rukun Islam? Ayo, sini. Ayo, ke sini, tapi ke sini. Ada nggak? Ada yang sana, pojok? Ayo ke sini. Come here. Ayo, gak apa-apa. Ayo, maju. Ditampi di leut, mun cabian direncangan. Bismillah. Oke, sebutkan yang tertib sesuai dengan urutannya. Rukun Islam. Betul gak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul gak? Betul? Oke, betul. Selamat, Anda sudah beruntung. Oke, sekarang. Bisa juga saya. Oke, perhatikan di sini. Saya tadi akan mengibaratkan sholat. Lihat. Perhatikan ini apa? Air, yang benar. Botol dalamnya ada. Oke, kita buka dulu. Lihat ininya. Tutupnya kita buka. Kita ibaratkan yang lain. Ini adalah agama kita. Tadi dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama Islam atau agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, betul, berarti dia telah meruntuhkan daripada agama. Oke, ini botol ini adalah agama yang dipegang dengan 5 rukun daripada umat Islam, yaitu syahadat. Lihat, syahadat dari jempol, telunjuk, sholat, kemudian dari tengah, zakat, jari manis, puasa, dan jari itu cingir ini kita kan jari cingir, haji. Oke, lihat ini kalau ditumpahin bahe tuh, kalau dipuragin bahe hancur, betul? Mau gak kalian umat Islam hancur? Mau jawaban amin hancur? Mau? Enggak, maka harus dipegang teguh dengan kelima ini. Yang pertama, walaupun umat Islam semua tak akan melaksanakan haji, masih kuat tuh? Ini masih kuat totalnya? Oke.